Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua, khususnya Sobat MBA Production. Kali ini saya akan sharing terkait dengan hati-hati dalam berinvestasi dan tips investasi ke bisnis yang tepat. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe biar saya terus bersemangat membuat video-video selanjutnya. Jadi untuk yang saya review kali ini adalah berita dari mahasiswa IPB yang jadi korban investasi bodong. Ini sumbernya dari Tempo. Sudah saya baca secara keseluruhan, namun saya ambil sepotong-potong supaya video ini bisa lebih singkat ya teman-teman. Jadi ini ceritanya mahasiswa IPB itu diiming-imingi keuntungan sebesar 10% per bulan, maka mereka akhirnya pinjam ke pinjol untuk modal mereka yang diinvestasikan kepada si pengusaha tersebut. Nah, kita ke simulasinya secara langsung ya. Jadi seperti ini, kemungkinan kan si mahasiswa tersebut pinjam ke pinjol itu sekitar 5 jutaan. Biasanya kalau pinjam 5 juta itu ada biaya adminnya sekitar 150, jadi diterimanya 4850-an. Nah, selanjutnya angsurannya itu sekitar 476 ribu. Selama 12 bulan maka ketemunya lunasnya itu 5.723. Bunganya sekitar 1,5%. Nah, kemungkinan si pengusaha tersebut itu kan tadi di berita Tempo itu bahwasanya 10% per bulan. Kemungkinan bagi hasilnya itu sesuai dengan yang diinvestasikan oleh investor, anggapannya kan seperti itu. Jadi ketika mahasiswa itu investasi sebesar 4.850, maka bagi hasil 10%-nya itu ketemu 485.000 per bulannya. Jadi kan siapa yang nggak tertarik dengan diiming-imingi hal seperti itu? Kan anggapannya mereka itu nggak modalnya dari pinjol, per bulannya yang membayari angsurannya itu adalah si pengusaha. Padahal itu hanyalah iming-iming. Jadi anggapannya dibayar oleh pengusaha 1 sampai 3 bulanan lah. Tapi kalau keempat kelimanya nggak dibayarin, yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab pastinya si mahasiswa tersebut yang pinjam ke pinjol. Mereka mengajukan pinjaman kan memakai datanya mereka kan. Jadi seperti itu. Yang saya sampaikan di sini kepada teman-teman untuk berhati-hati dalam berinvestasi. Banyak sekali kasus investasi bodong yang akhirnya merugikan para investor seperti robot trading, money game, koperasi simpan pinjam, dan juga mungkin ada juga yang MLM. Hal-hal tersebut yang sangat dirugikan menurut saya. Lebih baik teman-teman berwirausaha dengan usaha yang akan dijalani oleh teman-teman sendiri. Jangan ikut-ikutan, karena yang ikut-ikutan itu bisa berpotensi bisa merugikan teman-teman sekalian. Jadi harap cek dan recheck terlebih dahulu terkait dengan bisnis yang akan diinvestasi oleh teman-teman. Apalagi bisnis yang kita itu tidak tahu bahwasanya wujudnya bisnis tersebut seperti apa. Nanti akan saya contohkan investasi yang tepat itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, selanjutnya itu seperti ini. Ini gambar yang menarik menurut saya karena ya sama halnya seperti kasus sebelumnya. Jadi ketika kita berencana itu ada prosesnya. Rencana, doa, usaha, gagal, bangkit, terus berhasil. Ada prosesnya. Jadi nggak bisa kita berencana langsung habis gitu, oh iya dapat keuntungan 485.000 per bulan. Itu sangat menarik sekali. Saya tergiur dan langsung investasi. Jangan seperti itu. Itu adalah cara instan menurut saya. Jadi nggak semudah yang dibayangkan ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu terjadi ketika kita berencana terus habis itu gagal, itu bangkitnya susah. Karena apa? Kita ditipu. Biasanya orang-orang yang ditipu itu untuk bangkit lagi itu agak berat ya. Jadi seperti itu. Jadi memang untuk membangun bisnis itu ada prosesnya, tidak bisa dilakukan secara instan. Saya sudah bagikan sharing saya terkait bagaimana cara membangun bisnis di playlist review bisnis dan continuous improvement, bisa teman-teman pelajari di sana. Nanti juga saya akan update, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya balas untuk bisa kita sukses dan berkembang bersama. Baik, kita langsung ke contoh tips untuk berinvestasi yang tepat.
Jadi anggapannya kan di kasus sebelumnya yang mahasiswa IPB itu salah berinvestasi kepada pebisnis, ini saya berikan contoh referensi terkait bisnis yang tepat untuk kita jadikan investasi jika mempunyai uang lebih ya. Jadi kembali lagi investasi itu ketika kita mempunyai uang lebih. Kalau kita tidak punya uang lebih, ya jangan investasi dulu. Karena kalau kita punya uang lebih ketika investasi itu gagal, ya udah mau gimana lagi, kita sakit hatinya itu nggak akan kerasa karena investasi tersebut uangnya adalah memang uang tidak terpakai, anggapannya seperti itu. Nah, ini yang saya contohkan adalah toko online dan offline. Ini kan ada barangnya ya, jadi ada barangnya, kita bisa memantau langsung stok barang yang tersedia di sana. Jadi seperti itu. Ketika kita investasi, kita bisa tahu stok barang yang tersedia di sana itu apa aja, barang-barang yang dia jual itu apa aja, kan kita bisa tahu di sana. Jadi untuk kemungkinan kita ditipunya itu rendah ya, untuk kemungkinan ditipunya. Jadi kemungkinan ditipunya itu rendah, dan yang paling penting itu adalah kita mesti bisa tahu cash flow-nya penjualan dari pengusaha tersebut biar kita bisa memantau secara langsung. Jadi ini kan sudah jelas terlihat penilaiannya itu sekitar 6.600 penilaian, pengikutnya 6.500. Jadi hampir sama antara pengikut dengan penilai, dan berjualan sudah 20 bulan. Jadi kalau si toko ini membuka investasi, di situ kita baru berani untuk mulai berinvestasi karena sudah nyata usahanya tidak hanya sekedar omongan saja. Kalau kita contohkan koperasi kan kita nggak tahu keuangannya itu yang aslinya itu berapa, kan kita nggak tahu, bisa saja dimanipulasi. Tapi kalau kita berinvestasi kepada pengusaha yang ada wujudnya seperti jualan produk atau enggak properti yang jelas-jelas kelihatan wujud barangnya, baru kita mulai berani untuk berinvestasi. Nah, ini contoh lainnya, kan kembali lagi kita ambil contoh tadi toko handphone ya. Kalau di online itu kita bisa melihat penjualannya itu berapa. Jadi kan anggapannya merek Oppo A16 ini terjualnya itu 20. Kita bisa pantau setiap minggu atau enggak setiap bulan angka 20 ini akan meningkat atau tidak. Kalau meningkat kan berarti bisnis tersebut berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak meningkat, stuck di angka 20 terus, maka ada yang kurang baik terhadap bisnis tersebut dan bisa beresiko untuk investasi kita itu menjadi kurang baik nanti. Tidak ada bagi hasil atau apa, itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi seperti itu tipsnya untuk berinvestasi yang tepat. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman untuk tidak buru-buru terhadap investasi. Kita mesti cek dan dicek terlebih dahulu latar belakang pebisnisnya itu seperti apa, supaya kita tidak salah langkah dalam berinvestasi. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu akan membuat saya terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.